Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Oke guys, saya sedikit cepat atau laju buat videonya karena ada yang nak saya bahas. Jadi saya terjumpa video di TikTok. Ada seorang perempuan dari Indonesia. Kebetulan perempuan dari Indonesia ini bekerja di Sydney, Australia, di salah satu salon kecantikan. Dan kebetulan wanita dari Indonesia ini bekerja satu tempat dengan siapa coba? Dengan Nur Sajat. Kebetulan Nur Sajat di situ sebagai manajernya. Apa yang saya nak bahas di sini? Mungkin kita lihat dulu videonya sekejap, baru saya akan bahas. Ada bagian poin-poin yang saya tidak bersetuju. Kisah tragis artis Malaysia. Sahabat Lucinta Luna, Nur Sajat, terusir dan dimiskinkan negaranya. Ya, salah dia sendiri. Hai teman-teman, kali ini aku akan ajak kamu bermain di tempat kerja aku di Sydney. Di Sydney, aku bekerja di salah satu klinik kecantikan. Nah, salah satu manajernya adalah orang yang tidak asing bagi kalian. Ia adalah Nur Sajat, artis Malaysia yang juga kita kenal karena sahabat Lucinta Luna yang terkenal dengan lagunya Bobo di Mana. Lagu ini sangatlah booming di Indonesia dan Malaysia. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa artis sekelas Nur Sajat mau bekerja di tempat kecantikan seperti ini? Karena beliau di negaranya terkenal dengan seorang pengusaha emas sukses. Di negaranya Malaysia, Nur Sajat juga dikenal sebagai seorang penyanyi. Ia juga dikenal sebagai sosialita yang memiliki rumah dan mobil mewah. Ia juga punya acara talk show sendiri yang mengupas kehidupan sehari-harinya bersama anak-anak dan keluarganya. Seperti Lucinta Luna, kehidupan Nur Sajat juga penuh dengan kontroversi. Ia adalah salah satu transgender yang sangat sukses di negaranya. Namun kehidupannya berubah dalam hanya 1 hari saja. Semua berawal dari video ini. Video di mana Nur Sajat pergi ke tanah suci dengan berhijab. Pakaian tersebut dianggap menghina agama Islam. Nah, di sini ada yang saya nak bahas ya kan. Baru-baru ini sempat viral, ada salah satu transgender pergi umroh. Jelas-jelas dia itu seorang transgender. Akan tetapi ketika umroh, dia memakai pakaian macam Nur Sajat. Jadi macam perempuan macam itulah. Dan bergabung dengan para perempuan. Akan tetapi tidak ditindak. Bahkan hingga detik ini, si transgender tersebut masih melenggang ke sana ke sini, tidak dipenjara ataupun tidak diproses oleh hukum. Bahkan agensi yang memberangkatkan si transgender tersebut pergi umroh, itu pun tidak diperiksa. Macam senyap aja, hilang aja. Netizen Indonesia pun ramai mengecam transgender tersebut. Namanya Isa Zega kalau nggak salah. Akan tetapi hingga saat ini tidak ditindaklanjuti. Entahlah, saya pun agak pelik dan heran kenapa tidak tegas seperti di Malaysia. Misalkan transgender tersebut Isa Zega posisinya di Malaysia, mesti udah kena gari dah dari penjara. Pemimpin agama di negaranya marah karena Nur Sajat dikenal sebagai laki-laki dan dianggap menghina agama Islam dengan pakaian tersebut. Nur Sajat pun langsung dijadikan tersangka. Ia dijebloskan di penjara. Walaupun seorang transgender, ia dipenjarakan di penjara laki-laki. Selama di penjara, ia mengalami siksaan secara batin dan fisik yang membuat mentalnya jatuh. Pengacaranya berhasil mengeluarkan dia dengan jaminan. Lalu diam-diam Nur Sajat mengajukan permohonan suaka ke Australia melalui pemerintah Thailand. Permintaan suakanya dikabulkan. Pemerintah Malaysia marah dan menjadikan Nur Sajat sebagai buronan Mestinya itu pun dilakukan di Indonesia. Aset dan perusahaannya disita oleh negara. Ia bahkan tidak membawa apapun selama hidup di Australia. Saya salut terhadap semangatnya. Ia memulai segalanya dari nol di Australia. Hidup sendiri tanpa keluarga, harta, dan juga apa yang ia punya. Ia bercerita ia nyaris bunuh diri kalau ia mengingat apa yang terjadi terhadap dunianya. Namun ia percaya Tuhan sedang mengajarinya tentang arti kehidupan sesungguhnya. Kisah Nur Sajat membuat saya bersyukur hidup di Indonesia. Kita adalah negara muslim terbesar di dunia, tapi kita memiliki nilai toleransi. Di sini pun saya tidak bersetuju, tapi kita memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi. Hei, mamaku, astagfirullah mamaku. Hei, kakakku yang di video ini. Toleransi dalam konteks beragama itu oke-oke aja. Itu memang harus dilakukan ya kan. Akan tetapi tidak dengan yang namanya menyimpang. Nur Sajat ini kategorinya menyimpang. Bahkan bukan menyimpang saja, menghina agama Islam.
dengan berpakaian ala-ala perempuan pergi umroh. Begitu juga yang dilakukan oleh transgender yang namanya Isa Sega. Cuman bedanya kalau Nur Sajat itu diproses, hampir dipenjara, akan tetapi dia kabur, bahkan dimiskinkan. Kalau Isa Sega yang kemarin umroh itu tidak diproses, dia bahkan happy-happy, pakai tudung pula sekarang. Dalam agama kita juga pun, kalau ada yang berbau-bau tentang menyimpang, itu tidak dibenarkan. Entah kalau di agama yang lain ya kan. Saya rasa di agama lain selain Islam, tidak dibenarkan tentang yang menyimpang-menyimpang macam itu. Yang saya herannya, kenapa mbaknya berstatement seperti itu, seolah-olah seluruh rakyat Indonesia itu mentoleransi tentang penyimpangan. Buat mbaknya, kalau di Indonesia, famous terkenalnya itu bertoleransi dalam beragama, bukan penyimpangan. Penyimpangan kok dibilang toleransi. Toleransi yang sangat tinggi. Kisah Nur Sajat menjadi sebuah inspirasi untuk kita bahwa hidup tidak selalu Terserahlah, inspirasi bila buat Tuhan lo. berkehendak, maka kita bisa juga dibawa. Salam toleransi. Toleransi. Semestinya pemerintah Indonesia khususnya Menteri Agama itu lebih tegas seperti yang dilakukan Kementerian Agama Malaysia ya kan, dengan memiskinkan Nur Sajat, menghukum. Akan tetapi Nur Sajat kan kabur. Kalau nggak kabur pasti udah di penjara. Tapi yang transgender kemarin yang pergi umroh itu Isa Sega, lepas saja deh, nggak dihukum, nggak dimiskinkan. Itu harus diperiksa, itu agensi yang memberangkatkan dia umroh. Hei kamu nih yang agensi-agensi yang mau cari untung aja, kalian akan dihisap kelak. Sudah tahu Isa Sega tersebut transgender, kalian fasilitasi. Ya mudah-mudahan, saya selalu berdoa semoga pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Agama Indonesia lebih tegas dalam mentindaklanjuti hal-hal seperti ini, transgender seperti ini. Kalau mereka misalkan mau seperti ini, terserah ya kan. Akan tetapi jangan sampai mereka pergi umroh memakai pakaian perempuan, bahkan menyampur dengan perempuan di sana. Kalau sampai ketahuan sama pemerintah Arab Saudi, malulah negara kita Indonesia. Mungkin hal tersebut kurang jadi perhatian karena mau dekat-dekat pemilu atau pilihan raya. Jadi tenggelam tuh berita. Oke teman-temanku semua, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.